pertama, apa yang dilakukan oleh Malaysia, kan dia itu menggunakan soundtrack ya, Rasa Sayangnya itu sebagai jingle lagu untuk menarik turis ke Malaysia. Seolah-olah Rasa Sayangnya itu khas Malaysia. Ternyata itu tidak bisa, dia tidak harus tidak boleh melakukan itu, sebab dia itu mendapatkan keuntungan dari itu secara ekonomi. Dia harusnya minta izin atau berbagi kepada pencipta lagu. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang menciptakan lagu itu? Tidak ada yang mengenal. Karena tidak mengenal, makanya saya katakan bahwa mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 14 Tahun 19 Tahun 2002 Pasal 10 tadi, sebetulnya negara lah yang memiliki otoritas untuk melakukan negosiasi di dalam pengeksploitasian atau pengelolaan atau pengkomersialisasian lagu-lagu itu. Nah, bagaimana caranya? Pemerintah harus membuktikan bahwa lagu itu adalah sah milik dia, milik pemerintah, milik negara. Jadi dalam hal ini, terima kasih. Jadi dalam hal ini pemerintahlah yang harus membuktikan. Bagaimana cara membuktikan? Pertama kan, kalau kita bilang dalam rezim hak cipta itu penemuan itu karya cipta itu harus punya syarat ya. Syarat dari sebuah ciptaan baru bisa dapat perlindungan itu apabila dia original itu asli, tidak pernah ada sebelumnya orang yang membuat atau menciptakan itu lagu itu. Nah, tapi sekarang pertanyaan, bagaimana membuktikan bahwa itu original milik orang Maluku? Dari bahasa, ya. Makanya kita harusnya bisa membuktikan melalui penelitian historis, penelitian linguistik, maupun penelitian sosiologis dan antropologis. Itulah metode yang kita gunakan untuk meletakkan ya, validitas hukum bahwa bangsa kita lah yang memiliki lagu itu. Nah, setelah ditelusuri ternyata secara historis memang lagu itu memang milik Indonesia, karena pada waktu kegiatan Ganevo, tahu Ganevo itu? Ya, zaman Soekarno, olahraga se-Asia, se-Tenggara ya? Se-Asia, itu di Istora. Itu Bung Karno itu memberikan kaset sebagai kenang-kenangan kepada seluruh peserta kepada kontes atlet-atlet SEA Games itu, Asian Games Ganevo. Di dalam lagu itu dimuat lagu Rasa Sayangnya. Jadi untuk siapa yang pertama kali menggunakan? Ternyata dia sendiri juga menggunakan. Lalu saya pernah mendengar Menteri Penerangan dan Pariwisata Malaysia itu, dia mengatakan tidak bisa Indonesia melakukan pendakwaan atas lagu itu karena kita satu rumpun Melayu dia. Kita juga sudah menjadi kita sudah menyanyikan lagu itu sejak kecil, dia bilang. Saya ingat sejak waktu saya kecil saya sudah ada menyanyikan lagu itu di SD di kampung-kampung dia bilang. Ya. Persoalannya di Indonesia, di seluruh Indonesia, saya juga di Mataram sudah menyanyikan lagu itu sejak kecil, tapi tidak pernah saya mengakui bahwa itu lagunya orang-orang Lombok. Tetap kita menganggap itu lagunya orang Maluku. Iya kan? Dan Maluku kan bukan bahasa Melayu. Iya. Lain rumputnya. Makanya dari sayangnya sudah, kecuali kalau dia pakai gini, rasa sayangnya. Tapi inilah, ini ada, kalau misalnya dibaca detail, ada juga di sana bagaimana melakukan penelusuran historis, penelusuran antropologis, sosiologis, sampai meletakkan. Nah, setelah itu barulah kita melakukan klarifikasi.
penelusuran itu bisa nggak dengan metode yang sama kita merebut kembali paten tempe misalnya? Kan tempe dipaten sama Jepang ya. Kan kita bisa menelusuri ternyata tempe itu bagian dari. Jadi beda karakteristik perlindungan hukum untuk paten dan untuk hak cipta. Kalau untuk paten itu tadi saya katakan yang dilindungi itu adalah produk sama prosesnya, bukan tempenya yang dilindungi. Jadi tempe itu ada tempe yang rasa A, ada tempe rasa B. Jadi produknya itu bisa tampilannya beda, warnanya beda, rasanya beda. Jadi tempe yang kita buat di Indonesia itu bisa jadi tidak sama, mungkin dari tingkat higienitasnya, kemudian di tingkat substansi, nutrisi, kandungan nutrisinya, dari tampilannya. Nah, itu orang-orang ahli nutrisi ya di Jepang itu mengklaim dia telah mendesain produk tempe, ya bahannya memang dari kedelai, produknya namanya tempe, tetapi dia telah menambahkan unsur-unsur tertentu yang membuat tempe itu menjadi makanan yang Powerful. mungkin rasanya sama seperti daging. Pernah itu kan ada daging dari iya, ada daging yang dari kedelai dibuat. Dia bisa merancang. Nah, yang dilindungi di dalam rezim paten itu adalah proses pembuatannya itu dan produk. Nah, jadi ada dua. Ini sudah masuk substansi juga. Ya, cakupan yang dapat dilindungi dalam rezim paten itu mencakup dua hal, produk dan proses. Jadi bisa siapa saja bisa membuat seperti itu produk ini ya. Tetapi kalau kandungannya beda, cara pengolahannya beda, itu juga bisa dia dimintakan perlindungan. Nah, itu beda dengan hak cipta. Untuk nama gimana, Pak? Nama apa? Nama tempe. Ya. Kan di nama tempe sendiri kan dari Indonesia. Iya. Itu gimana? Ya, Mereka bisa pakai nama. bisa saja dia pakai nama Belanda atau nama Jepang. Bahasa Jepangnya tempe itu apa saya nggak tahu. Tapi Berarti kalau nama tempenya hak cipta itu. Nah, sebenarnya begini. Judul. Nama dari sesuatu yang given. Tadi saya katakan berkaitan yang sudah given. Itu tidak bisa diberikan perlindungan. Misalnya saya katakan ini makanya di dalam rezim merek ya. Nama itu masuk dalam rezim merek. Merek itu ada pengecualian. Yang tidak bisa diberikan perlindungan adalah sesuatu yang sifatnya umum. Seperti misalnya kita melindungi air, terus air itu kita jadikan merek gitu. Nggak bisa, semua mau pakai air kan. Termasuk juga nama perusahaan ya, itu PT Angin apa gitu misalnya, PT Angin gitu. Nggak bisa, harus ada PT Angin ribut, basah ribut gitu. Harus ada angin ribut sentosa misalnya. Masuk angin. Pak, jadi tempe itu kalau 10 tahun lagi itu kan jadi pabrik, itu bisa saya bikin pabrik gimana? Sama kasus Kopi Gayo tadi itu kan katanya setelah 10 tahun jadi pabrik. Kalau prosesnya beda, Kalau diproduksi Tidak ada masalah. Bisa proses pembuatannya ya. Misalnya Mas bisa membuat produk tempe yang khas, yang tidak sama dengan produk yang sebelumnya. Dia memiliki keunggulan dari segi substansi nutrisinya, Saya patenkan dari lagi. tampilnya. Iya bisa. Bisa. Namanya pun Namanya buat sendiri boleh sama, enggak ada Jadi masalah. dalam 10 tahun lagi misalnya orang Aceh membuat kopi gayo dengan tambahan sedikit apa gitu itu bisa. Iya bisa kan, dia punya hak gitu. Gaya gajah. ada karyawan dari luar, kemudian dia membeli suatu produk yang khas di daerah Cianjur, misalnya beras Cianjur misalnya, kemudian dia